langsung dicoba. Ya, ketemu di angka 59. Matikan dulu. Coba di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nyu Iwe di BTM Motor. Oke teman-teman, di sini saya bikin konten dini hari lagi. Ini untuk jamnya sudah sesuai ya. Ini memang sudah jam 1. Ya, tapi di video kali ini yang saya bahas dengan speedo ini yaitu posisi magnet untuk di speed sensornya yang ditempel di disk atau di cakram. Tapi sebelum ke posisi magnetnya, yang akan saya bahas dulu di sini untuk settingannya. Ini juga untuk update video sebelumnya, karena di video sebelumnya ada mode atau pengaturan yang belum saya ketahui secara pasti. Oke, di sini langsung ke settingannya. Jadi untuk settingannya di sini, oke sekalian saya setting ya. Karena ini saya pasang di motor Beat dengan ban depan pelek standar ya, ban depan ukuran 90-90 itu diukur sekelilingnya itu 159 cm, tapi untuk di settingan di sini menggunakan ukuran mili 159. Ya, jadi untuk ngubah angka ini dari paling kiri ke 6 ini pakai tombol yang ini. Langsung saja di setting 159 cm itu jadi 1590. 1 lalu pindah. Ini 1590. Ini supaya valid, ukurannya itu dari lingkar bannya, bukan dari diameter peleknya. Oke, pindah 19. Ini 190. Kelewat 90. Jadi ini 1590 untuk ukuran ban di motor ini ya. Lanjut ke mode yang satunya. Dan ini dia yang saya kemarin yang belum saya ketahui pasti untuk angka 5, karena di sini hanya ada pilihan angka 5 dan 1. Jadi 5 ini kaitannya dengan ampere bensin. Jika posisi di tangki kalian itu bensinnya full, kita setting di angka 5. Karena yang kemarin saya baca di buku petunjuknya itu untuk 5 ini mewakili 500 euro dan 1 itu 100 euro. Jadi jika bensin kalian di tangki full, settingnya pakai 5, tapi biar lebih valid ya, bensinnya di-fullkan sekalian, dikosongkan sekalian, jadi settingnya itu gampang. Oke, setelah ini, karena di sini bensinnya habis, saya kuras, jadi settingannya pakai angka 1. Lalu untuk digit kedua, di sini tetap 1 karena kilometer. Yang digit ketiga, ini hanya ada pilihan 2 dan 4. Karena satu silinder, kita pakai 2 aja. Lalu setting. Dan di sini untuk bensinnya kedip. Ya, kedip ya. Intinya ini settingannya sukses. Lalu kita matikan kontak dan hidupkan kembali. Oke, jadi bensin jadi seperti ini. Jadi ini untuk settingannya sudah sukses. Oke, kita lanjut ke posisi speed sensor untuk magnetnya. Oke, lanjut ke sini untuk posisi magnet di speed sensornya. Ini sih saya katakan ini bebas ya, mau dimanapun. Mau dimanapun maksudnya mau diameter terdalam, misalkan di sini atau di sini ini bebas. Atau sekalipun motor yang nggak ada disknya itu bisa pasang di trommel ataupun di velg seperti ini juga bisa valid. Karena untuk yang menentukan valid atau tidaknya itu settingan dari speedonya. Untuk setting di speedonya yaitu ngukur dari lingkaran ban, lingkaran terluar. Karena ini berhubungan dengan radius putar ya. Karena misalkan mau taruh di sini atau di sini, ini sama aja. Kenapa saya katakan valid? Karena sudah saya buktikan. Ini untuk sumbu rodanya 1. Beda dengan misalkan orang jalan. Misalkan seperti ini. Ada di satu titik tertentu, orang jalan melingkari ini. Orang yang paling dekat dengan ini sama orang yang paling jauh dari sini, yang jalan itu malah lebih capek atau lebih banyak langkahnya. Itu karena nggak ada sumbu atau sumbunya
bukan satu sumbu. Dan jika di velg ini satu sumbu roda di sini. Jadi untuk perputarannya ini pasti sama. Biarpun ada di posisi sini dan di posisi velg misalkan. Kebanyakan yang pasang seperti ini, kebanyakan nggak valid ya. Itu nggak valid bukan karena posisi speed sensornya, melainkan settingan di speedometernya. Intinya untuk pemasangan magnet ini di mana aja yang sekiranya nggak ganggu atau nggak menghalangi kinerja dari perputaran roda. Di sini saya tempatkan di sini. Ya, saya kasih jarak sekitar 2 mili. Untuk pemasangan di sini saya bor setengah dari ketebalan disnya. Jadi ini saya lem. Ini nggak akan copot ya. Di video di speedo tertentu itu magnetnya ada yang berbeda, ada yang model klem dengan kancingan model U. Tapi di sini untuk magnet dari Koso RX1N replika magnetnya seperti ini. Jadi saya posisikan di sini ya. Karena ini juga nanti saya tutup, jadi gak kelihatan. Ada cover shocknya. Untuk kabel speed sensornya masuk lewat dalam shock. Ini sudah aman. Dan untuk jumlah magnet di sini hanya pakai satu ya. Untuk Koso RX1N itu settingan dari speedonya memang menggunakan satu magnet. Jadi magnetnya jangan ditambah, karena jika ditambah itu bakal error. Jadi hanya pakai satu, pakai bawaan aja. Beda dengan speedometer babon yang bulat itu, di situ ada 3 magnet untuk bawaan dari paket pembeliannya. Karena memang dari speedonya ada settingannya menggunakan satu magnet, 2 magnet sampai 15 magnet. Tapi untuk paket pembeliannya di situ ada 3 magnet, tapi keseringan saya pakai 2 magnet aja untuk speedometer babon. Speedometer babon yang seperti ini ya. Di sini ada 3 magnet. Di video sebelumnya sudah saya bahas juga pas review kabel dari Koso RX1N. Oke, dan untuk cara setting modenya ya biar valid atau biar akurat lah speed sensornya, kita ukur sekeliling roda ini. Jelaskan kembali di sini. Ketika di trip odo kita tekan lama tombol yang pertama, di sini dia. Ini ketemu 1590 mili. Karena sudah saya ukur ya, ini untuk ban depan bead dengan velg standar, bead karbu ya, dengan ukuran ban 90-90 itu ketemu 159 cm. Jadi di sini saya tulis 1590 mili. Oke, di sini akan saya buktikan untuk itu perputarannya, biarpun di diameter bawah dan di diameter paling luar itu sama untuk speed sensornya. Langsung saja. Oke teman-teman, sekarang kita praktekkan secara langsung, bukan secara teori lagi ya. Jadi di sini untuk magnetnya saya posisikan di kepala bor. Ini ada di atas, tengah, dan bawah. Ini mewakilkan atau mensimulasikan bagian posisi magnet. Ya, paling atas itu di lingkaran paling luar, yang lingkaran paling lebar, dan di tengah dan di bawah. Jadi yang saya katakan tadi untuk posisi magnet itu bebas. Valid atau tidaknya itu dari pengaturan yang ada di speedonya sendiri. Untuk posisi magnetnya sendiri, posisi magnet ini untuk ke speed sensornya itu bebas. Oke, kita praktekkan langsung. Ya. Jadi di sini ini nggak akan saya rubah. Maksudnya nggak akan saya matikan atau hidupkan untuk bornya. Untuk putarannya ini pasti sama. Kita cek dari paling bawah. Apakah lebih cepat magnet yang posisi paling bawah atau paling atas? Dan di sini jawabannya ialah sama. Jika tidak percaya, kita buktikan. Oke, perhatikan speedo. Dan di sini ada 3 magnet. Oke, bentar. Untuk masing-masing di kepala bor ini saya pasang satu magnet ya. Bawah, tengah, atas. Ini masing-masing satu magnet. Di sini ya, masing-masing satu magnet. Oke, kita mulai saja langsung ke pembuktiannya. Ya, ini speed sensor saya posisikan di paling bawah dulu. Oke, perhatikan di speedo ini terlihat 63. Ya, 63. Bagian bawah 63. Lanjut di bagian tengah. Ya, sama saja. 63. Oke. Di bagian diameter yang lebih gede. Dan hasilnya ini sama. Ini juga membuktikan apa yang saya katakan tadi. Perhatikan ya.
Untuk bornya nggak akan saya matikan, nanti disangkanya dirubah untuk rasio fan belt-nya. Kita ubah settingan di sini. Kita ubah acak aja ya. Di sini kan 1683. Di sini satunya yang bagian depan saya ubah jadi 2. Ini putarannya akan lebih cepat. Posisi bor belum saya matikan ya. Oke, di sini saya save dulu untuk settingannya. 2683 ya. Oke. Langsung cek. Lah, di sini jadinya lebih cepat. Oke, 101. Pindah ke atas. 101. Tetap sama. Oke, ke diameter paling lebar. Oke, sama, tetap sama, 101. Jadi, jika yang pasang speedo seperti ini tidak valid, itu bukan dari posisi magnetnya, ya. Sekali lagi, bukan dari posisi magnetnya. Misalkan digeser di bawah, tengah, atas, itu tetap sama saja. Buktinya ya, seperti yang kalian lihat tadi. Speedometer sudah terpasang kembali ke motornya. Di sini akan saya perbandingkan speed sensor dengan Google Map. Ya, tapi perlu diperhatikan buat teman-teman yang sering menggunakan Google Map, pasti itu sudah tahu untuk speed sensor Google Map itu nggak 100% akurat ya, tergantung jaringan juga. Di sini yang saya buktikan ialah selisih antara 1 dan 2. Kadang lebih cepat di speedo, kadang juga lebih cepat di speed sensor yang ada di Google Map. Oke, ini dia perbandingan yang saya videokan. Saya rasa untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.